Puji nama Tuhan, haleluya. Saat ini bersama Yesus Kuatku kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum itu sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk kasih setiamu, kami masih dapat menikmati Engkau Tuhan di hari ini. Dan sebelum itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau memberikan tanah hati yang terbaik untuk kami dibentuk lagi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siapkan hati yang terbaik ini untuk kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini tema kita adalah salah satu dari tokoh Alkitab yang bernama Bezalel. Kita akan membaca ayat pembacaan firman Tuhan kita di dalam Keluaran pasal 31. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Puji nama Tuhan, kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi bahwa Bezalel ini adalah seorang yang dipenuhi dengan roh Allah. Tuhan memberikan rohnya kepada Bezalel dan juga memberikan banyak kemampuan, keahlian, ya bahkan dikatakan pengertian dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mulia, ya, yaitu membangun tempat suci atau yang sering kita dengar yaitu tabernakel Musa. Kita akan melihat di sini beberapa hal penting tentang Bezalel ini. Yang pertama adalah Bezalel dipilih Tuhan secara khusus. Kalau tadi kita sudah baca di dalam ayat 2 bagaimana Tuhan menunjuk Bezalel. Ya, tetapi di sini dikatakan, lihat, telah kutunjuk Bezalel. Tuhan memanggil Bezalel dengan namanya, menunjuk, memanggil dengan namanya, bahkan dari keturunan, bahkan dari sukunya. Ya, bagaimana Tuhan memanggil dengan identitas yang lengkap. Di sini menunjukkan bahwa Allah mengenal setiap umatnya. Ya, Allah mengenal setiap kepunyaannya. Bahkan seluruh manusia Allah kenal. Bahkan saudara dan saya, ya Tuhan mengenal dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan kita lihat di sini bagaimana Tuhan menunjuk ya Bezalel. Tuhan memanggil Bezalel untuk maksud yang mulia. Ya, seperti yang pertama saya katakan, untuk membangun tempat kudus, membangun di mana nama Tuhan diserukan, di mana Tuhan hadir di dalamnya dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Tuhan pun memanggil saudara dan saya. Tuhan memanggil kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya ya, untuk melakukan kehendaknya ya, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan kita lihat di sini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita
ya, untuk maksud dan tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan yang kedua kita lihat di sini, Bezalel diperlengkapi dengan Roh Allah dan berbagai macam keahlian dan juga talenta-talenta yang banyak. Bagaimana Tuhan memanggil, ya, menunjuk Bezalel untuk tugas yang besar, tugas yang mulia, tetapi Tuhan pun memperlengkapi Bezalel untuk melakukan pekerjaan mulia itu. Yang pertama-tama dikatakan Tuhan memperlengkapi dengan rohnya, dengan roh Allah. Ya, dikatakan bahwa Tuhan memenuhi dia dengan roh Allah. Ya, ini hal yang pertama-tama yang paling penting. Bagaimana Tuhan memperlengkapi Bezalel dengan roh Allah. Ya, sebab apa? Dengan roh Allah itu, bersama roh Allah itulah yang akan menuntun, memimpin, memampukan Bezalel melakukan pekerjaan yang besar ini, yaitu membangun tempat suci. Di mana kalau kita melihat di dalam Keluaran 38 dan juga Keluaran 36, di situ dicatat bagaimana Bezalel melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Bezalel melakukan semua yang diperintahkan, ya, di dalam pekerjaan tempat suci itu. Dan kita lihat di sini semuanya dapat dilakukan, ya, karena apa? Karena pimpinan dan penyertaan dari Roh Allah, di mana Tuhan memberikan Roh Allah itu kepada Bezalel untuk melakukan pekerjaan yang besar. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa di dalam Yehezkiel dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan sudah tebus kita dan Tuhan mempunyai pekerjaan yang besar untuk kita, yaitu melakukan kehendak-Nya. Dan Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya tepat seperti yang diperintahkannya. Oleh sebab itu Tuhan memperlengkapi kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetaplah terus kita merasa perlu, ya, kita perlu Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Ya, sebab kita umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Sehingga dimanapun, ya, Tuhan percayakan kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di dalam pekerjaan mungkin, di tempat saudara-saudara sekolah, ataupun di dalam pelayanan dalam gereja, Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita melakukan pekerjaannya, yaitu melakukan kehendak-Nya, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bahkan hidup kita pun menjadi berkat. Satu ayat lagi terakhir di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Haleluya. Mari penuhlah dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih, bahkan Engkau khususkan kami. Engkau yang menebus kami untuk kami melakukan pekerjaan-Mu, Tuhan. Dan Engkau mau, Tuhan, kami hidup di dalamnya. Oleh sebab itu Engkau mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh-Mu sendiri, Tuhan, untuk memampukan kami melakukan pekerjaan-Mu dengan talenta-talenta dan juga kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan, di mana hidup kami, Tuhan, dapat memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, bahkan di tempat pekerjaan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah. Mari besertalah Engkau, Tuhan, tuntun langkah mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga hidup kami, Tuhan,
terus hidup yang memancarkan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.